Pemirsa, video asusila antara guru dan murid di Gorontalo viral di sosial media dan menggegerkan masyarakat. Kasus ini kerap dikaitkan dengan istilah child grooming, di mana sebuah perbuatan yang membangun hubungan kepercayaan terhadap anak di bawah umur dengan tujuan untuk mengeksploitasi dan melakukan pelecehan seksual. Child grooming adalah perbuatan di mana orang dewasa membangun hubungan kepercayaan terhadap anak di bawah umur dengan tujuan mengeksploitasi dan melakukan pelecehan seksual. Perilaku asusila ini juga terjadi di media sosial, bahkan di ruang game online. Seperti kasus yang saat ini sedang viral, seorang guru di Kabupaten Gorontalo mengajak muridnya melakukan tindakan asusila. Kasus seperti ini seringkali tersembunyi di balik hubungan yang terlihat normal antara sang pelaku dan korban. Seperti antara kerabat dekat, teman, keluarga, bahkan antara guru dan murid. Sebagai orang tua, isu ini bukanlah hal yang dapat diremehkan. Child grooming terhadap anak bisa terjadi tanpa terdeteksi dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan rumah, di lingkungan kerabat, hingga di lingkungan sekolah. Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mbak Cassandra Putranto selaku psikolog. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Cassandra, apa kabar di sana Mbak? Selamat siang, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar saya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Mbak Cassandra membahas tentang isu yang sedang ramai dibahas warga kita di sana-sini tentang child grooming. Karena ada hubungan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Tetapi sebelum jauh ke sana, kita juga ingin mengetahui sebetulnya apa itu child grooming dan apa bedanya dengan eksploitasi seksual yang biasa kita temui pada anak-anak, Mbak Cassandra. Baik, saya perlu menjelaskan bahwa memang ada perbedaan yang mendasar antara kedua istilah tersebut, begitu ya. Child grooming adalah tentu saja bagian dari eksploitasi seksual tersebut, gitu kan. Tetapi eksploitasi seksual itu lebih luas dari sekedar child grooming. Dan sebelum membahas lebih lanjut, saya juga perlu menyatakan bahwa pada dasarnya di Indonesia belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang child grooming. Berbeda dengan salah satu negara tetangga terdekat kita, yaitu Australia, mereka sudah punya peraturan perundang-undangan yang juga cukup kuat bahwa tindak pidana child grooming itu sudah bisa dikenakan hukuman gitu ya. Jadi mari kita mengetahui yang mana termasuk child grooming, yang mana yang termasuk eksploitasi seksual. Sekali lagi, child grooming termasuk di dalam eksploitasi seksual, tetapi eksploitasi seksual bisa jadi lebih luas atau tidak hanya sekedar dari child grooming, karena biasanya justru sudah mengandung tindakan kekerasan itu sendiri ya. Nah, kalau child grooming setepatnya adalah proses persiapan. Bagaimana seseorang mulai mendekati, menyasar, kemudian mempelajari korbannya, kemudian melakukan hal-hal yang membuat adanya semacam ketergantungan emosional, kemudian perlahan-lahan juga mengawasi apakah memang ada orang-orang di sekitar yang berpotensi untuk menggagalkan ya, karena sekali lagi para predator itu pasti akan mencari korban yang lebih mudah untuk didekati dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah ya. Kita bicara tidak hanya tentang korbannya tetapi tentang lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh misalnya apabila ternyata korban ini atau calon korban yang disasar ini punya saudara gitu ya, atau misalnya dia anak tunggal, atau misalnya ternyata ayah ibunya tidak punya mekanisme yang terbiasa untuk menelpon, bertanya kemana, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Jadi dengan analisa-analisa tersebut, child grooming ini menjadi lebih terstruktur untuk dilakukan dan mereka memang mendekati secara hati-hati. Bahkan pada beberapa kasus, seringkali child grooming itu bisa terjadi bertahun-tahun. Begitu ya, hingga korban itu seringkali tidak menyadari, bahkan tidak menyangka bahwa orang yang seharusnya menjadi pelindung mereka justru adalah orang yang kemudian akhirnya melakukan eksploitasi seksual ini. Nah, ketika sudah sampai pada sebuah kesimpulan ternyata anak ini memang cukup layak atau memang bisa dilakukan kekerasan tersebut, lalu kemudian atau eksploitasi seksual tersebut, lalu kemudian memang dia naik kelas gitu ya, si pelaku ini akan mencoba melancarkan serangan-serangan tersebut dalam bentuk mengatur
strategi-strategi mungkin misalnya dengan cara salah satunya misalnya mencari tempat, kemudian memanggil yang bersangkutan, membuat supaya anak ini bisa terlepas dari komunitasnya, dari lingkungannya, dari pergaulannya untuk sementara agar bisa dipanggil dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengatur waktu sampai akhirnya kejadian itu bisa dilakukan. Nah, biasanya pada kesempatan ini eksploitasi ini terjadi lebih lagi, ada naik kelas lagi karena biasanya ada video, ada gambar atau ada bentuk-bentuk persuasi lain yang membuat para korban ini menjadi semakin takut karena diancam sehingga kejadian ini bisa terjadi berkali-kali. Baik, jadi ada strategi matang dan persiapan yang panjang yang dilakukan oleh para predator ya, agar bisa melakukan aksinya. Dan kita tahu juga ini anak yang ada di daerah Gorontalo yang menjadi korban dari gurunya yang melakukan kekerasan seksual kepada muridnya. Ini jugakah yang digunakan karena kita tahu si korban, sang anak ini yatim piatu, sehingga mungkin saja si predator ini mengisi kekosongan dari si anak menjadi sosok orang tua karena dia yatim piatu, tidak punya orang tua, sehingga hal inikah yang juga ia gunakan untuk melakukan aksinya menjadi sosok orang tua, mengisi kekosongan psikologi dan mental sang anak sehingga bisa melancarkan aksinya, Mbak Cassandra? Baik, sejujurnya apabila kita bicara tentang kasus, saya harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk bisa menjawab secara lengkap. Begitu ya, apakah memang itu terpenuhi, terjadi, terbukti, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada pemeriksaan secara lengkap. Tetapi sekali lagi pada setiap kasus, dalam perbedaan karakteristik dari korban tersebut, nah modus yang disampaikan juga pasti akan berbeda-beda. Jadi tadi saya sampaikan, ada satu, dan juga tadi disampaikan bahwa pada kasus ini kebetulan yang bersangkutan yatim piatu, begitu ya, tidak ada orang lain. Nah, berarti mungkin yang digunakan, mungkin ya, karena ini kembali lagi harus ada pemeriksaan, mungkin yang digunakan adalah perasaan bersalah atau ketergantungan. Misalnya mungkin ada bantuan, biasanya kan ada bantuan biaya, ada dukungan psikologis, emosional, dan lain sebagainya, sehingga ada ketergantungan terlebih dahulu, lalu kemudian dengan ancaman bahwa ketergantungan itu akan dilepaskan. Nah, pada kasus lain bisa jadi justru yang dicari adalah korban yang memang punya saudara, punya adik atau kakak, atau punya orang tua yang memang bisa dijadikan sumber ancaman. Jadi apabila ternyata yang bersangkutan tidak mau menjalankan keinginannya, lalu kemudian ancaman ini akan dilancarkan, akan digerakkan untuk membuat anak-anak ini takut gitu ya, sehingga akhirnya mau. Nah, jadi sekali lagi, apa karakteristik dari korbannya, kemudian modus apa yang dilaksanakan, dan apa saja strateginya itu biasanya berbeda-beda. Dan setiap kasus tidak bisa kita pukul rata. Karena sekali lagi, psikodinamika, anatomi kekerasannya pasti berbeda-beda. Jadi setiap kasus berbeda-beda dan kita harus meneliti lagi dari berbagai sisi dan aspek ya. Kalau begitu, biasanya yang paling sering dilancarkan oleh sang predator, apa saja biasanya modus-modusnya kepada target, kepada anak-anak kita, agar orang tua juga bisa betul-betul sadar ya, dan bisa juga membentengi anak-anak kita dari ancaman predator, Mbak Cassandra. Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Cassandra Putranto selaku psikolog. Mbak Cassandra, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara memulihkan mental anak korban yang menjadi kasus pelecehan karena child grooming. Karena tentu dia pasti punya beban psikologi yang sangat luar biasa dan mentalnya juga pasti akan terpuruk sekali. Apalagi pasti ke depan dia akan mengalami PTSD dengan jangka yang begitu panjang. Ini bagaimana Mbak memulihkan mental dan psikologi korban? Baik, sebelum saya menjawab, saya juga ingin menyampaikan fakta bahwa kenyataannya seringkali tidak terdeteksi adanya korban-korban anak. Ya, kenapa? Karena seperti tadi yang saya kata-kata di awal bahwa ini bisa terjadi pada siapapun, terutama pada anak yang usianya masih sangat muda, lalu kemudian juga pada individu-individu yang mungkin tidak beruntung, tidak punya keluarga atau tidak punya orang-orang yang signifikan yang bisa melindungi dan memberikan pengawalan atau
perlindungan kepada mereka. Nah, persoalannya adalah kemudian ketika ini tidak terdeteksi, ya. Nah, seringkali kami para psikolog klinis terutama atau psikolog klinis forensik itu menemukan korban-korban ini justru setelah mereka sudah dewasa, ketika mereka punya problem. Lalu kemudian ternyata digali akar permasalahannya telah terjadi kekerasan seksual itu di usia dini, di saat mereka masih ada di dalam rumah yang seharusnya memang masih berada dalam pelindungan keluarga, atau di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, yang sudah berlangsung begitu lama tanpa adanya diketahui oleh orang sekitar, bahkan tidak ada intervensi yang diharapkan. Nah, lalu kemudian tadi saya baru bisa menjawab pertanyaan, apa saja yang bisa dilakukan? Karena tadi, kembali lagi, pasti mengembangkan adanya gangguan-gangguan psikologis yang terkait. Memang yang paling lazim, yang paling utama itu adalah post-traumatic stress disorders. Tapi bukan tidak mungkin ada lagi yang lain dalam bentuk gangguan cemas, gangguan depresi, kemudian ada juga nanti gangguan, biasanya ada memori jangka pendek, ya. Kemungkinan mereka ada kesulitan dalam menarik kembali memori-memori atau mungkin mempengaruhi daya ingat jangka pendek. Kalau misalnya orang normal misalnya menghafal sesuatu atau mengingat memori episodik di salah satu satuan waktu di masa lalu, dengan mudahnya mereka akan tarik, oh dulu saya begini, dan lain sebagainya. Tapi pada korban-korban ini bisa terjadi adanya gangguan-gangguan yang saya sebutkan. Nah, jadi ini juga yang kemudian akhirnya seringkali menjadi indikator. Ya, biasanya ketika seorang psikolog kemudian menemui pasien atau klien yang ternyata memiliki gangguan-gangguan tersebut, nah biasanya dicari akar permasalahannya, ternyata ada akar permasalahan kekerasan yang terjadi di masa lalu, di masa kecil, yang tidak terdeteksi, tidak teridentifikasi, sehingga akhirnya gangguan tersebut berlarut-larut tidak mendapatkan intervensi dan akhirnya bisa menjadi gangguan psikologis yang cukup berat di masa mendatang. Nah, pada situasi yang misalnya memang betul-betul bisa langsung diketahui, lalu kemudian dilakukan langkah yang tentu saja diharapkan harus segera bisa memulihkan. Yang paling pertama kali tentu harus dilakukan adalah psychological first aid. Jadi tentu saja menggali, mengetahui, melakukan assessment apa yang memang diperlukan dan situasi-situasi psikologis apa yang memerlukan perhatian. Yang kedua kemudian analisa dari resiko kekerasan. Apakah memang akan ada resiko kekerasan berulang, lalu kemudian juga kemungkinan resiko keberbahayaan lain. Nah, ini harus ada tindakan segera yang misalnya memang perlu menempatkan korban di rumah aman. Nah, selanjutnya baru kemudian dianalisa lagi bentuk-bentuk gangguan yang memang sudah muncul. Dan tentu saja harus dilibatkan intervensi-intervensi terkait, mulai dari intervensi biologis, tentu saja harus ada visum yang kedokteran, tentu saja dari awal tadi tentu harus sudah dipastikan, ya. Lalu kemudian kelanjutan dari visum ini tentu harus ada perawatan-perawatan secara medis begitu, lalu kemudian tentu perawatan psikologis dan tentu saja rehabilitasi sosialnya. Oke. Baik. Nah, saya mau masuk ke bentuk-bentuk intervensinya. Karena kita tahu predator bisa siapa saja dan di mana saja. Bahkan orang-orang terdekat kita juga bisa menjadi predator, ya, di lingkungan rumah, bahkan di sekolah. Karena kita ada menemukan kasus guru yang melecehkan seksual kepada muridnya. Nah, ini bagaimana agar anak-anak kita juga bisa mengerti untuk bersosialisasi di luar sana? Apakah perlu mengajarkan batasan ketika sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan orang luar, dan mengajarkan do's and don't, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ketika sedang berinteraksi dengan orang luar, Mbak Cassandra? Mengajarkan batasan tentu saja penting, tetapi tentu harus kita ingat bahwa para korban ini atau potensi korban ini seringkali berada pada usia yang sangat muda. Ya, seingat saya yang pernah ditemukan di Indonesia ini saja ada yang sekitar 3 tahun, 4 tahun, di seluruh dunia pun juga ada yang 2 tahun juga sudah bisa menjadi korban. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan batasan itu kepada anak-anak yang masih sangat muda? Nah, oleh karena itu, mengajarkan batasan tentu penting, tapi tidak bisa sendiri atau tidak bisa hanya mengharapkan mengajarkan batasan saja. Harus ada langkah lain. Yang kedua tentu saja harus mengajarkan atau menyiapkan sistem perlindungan dan keamanan bagi anak. Ya, artinya kalau misalnya memang kita tahu bahwa anak kita tidak laki-laki, perempuan, semua punya potensi untuk menjadi korban, ya tentu saja harus bisa dipastikan
keamanannya. Jadi ketika mereka masih berada di dalam rumah, tentu kita harus memastikan siapa yang ada di dalam rumah, siapa yang kita rekrut. Lalu kemudian ketika mereka masuk sekolah, tentu kita harus memastikan institusi-institusi sekolah yang memang memiliki sistem penanganan anti kekerasan yang mumpuni. Lalu kemudian juga di masyarakat kita juga harus mengawasi kemana anak pergi, sama siapa, melakukan apa, dan lain sebagainya. Nah, sistem penanganan kekerasan di sekolah juga harus diadakan, sehingga tentu saja orang tua harus memilih institusi-institusi pendidikan yang memang punya sistem tersebut. Nah, yang berikutnya tentu juga harus dipastikan bahwa dalam hal ini negara hadir ya, karena sekali lagi ini beberapa puluh tahun yang lalu sebenarnya juga sudah disampaikan bahwa kita Indonesia harus punya mekanisme untuk membatasi orang-orang yang memang mau bekerja di sekitar anak. Karena di Australia saja sudah diterapkan beberapa puluh tahun yang lalu begitu ya, untuk bekerja di bidang atau lingkungan yang memang ada anak-anaknya, tentu harus ada semacam surat izin, surat layak untuk berada di sekitar anak gitu ya. Nanti mungkin di Indonesia harus mulai diterapkan. Sebenarnya dari dulu ini sudah disampaikan, karena jangan sampai para predator ini masuk berada di lingkungan yang dekat anak dan akhirnya tanpa disadari kemudian mereka bisa melakukan kekerasan terhadap anak. Yang berikutnya adalah tentu saja kita mengawasi adanya pembentukan dari predator ini gitu ya, bahwa ini tanggung jawab oleh setiap keluarga di Indonesia, bahwa jangan sampai anggota keluarganya bisa menjadi predator ya. Tentu harus dipastikan bahwa seorang itu tumbuh dan berkembang menumbuhkan karakter-karakter yang cinta sesama, yang tahu norma baik hukum, sosial, budaya, dan tentu saja adalah jangan sampai menjadi pelaku kekerasan. Terutama di dalamnya adalah mampu mengendalikan dorongan-dorongan, baik dorongan emosional, dorongan seksual, dan lain sebagainya. Dan yang jelas tahu pelanggaran hukum, bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu ada sanksi hukumnya, begitu ya. Yang berikutnya adalah tentu pengawasan, pengetatan terhadap. Ini adalah salah satu faktor yang sangat menimbulkan atau menumbuhkan adanya kekerasan seksual di seluruh Indonesia, yaitu paparan teknologi. Ya, jadi tentu harus diwaspadai dan diperketat. Nah, saya yakin bahwa negara sudah bekerja keras melalui Menkominfo untuk melakukan penyisiran, pemblokiran, dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya materi ini terlalu menarik untuk disebarluaskan melalui berbagai media, baik media sosial maupun media yang tersembunyi ya. Sebagai contoh misalnya ada aplikasi chatting untuk game. Nah, dari chatting itu saja kemudian mereka bisa mulai melakukan grooming tersebut. Nah, oleh karena itu tidak bisa sendiri, tentu harus didukung oleh media formal seperti kegiatan ini, tetapi juga keluarga harus memantau. Karena saat ini banyak sekali anak-anak di bawah umur yang sudah punya gadget dan seringkali orang tua tidak atau kurang mampu mengawasi karena kalah canggih gitu ya sama anak-anaknya, sehingga akhirnya anak-anak ini bisa mendapatkan konten-konten pornografi dari berbagai kegiatannya bersama dengan gadget. Oke, luar biasa. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting bagi pemerintah dan keluarga di rumah tentunya ya, orang tua khususnya, agar kita bisa saling bekerja sama, bersatu padu untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak kita. Terima kasih Mbak Cassandra telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Mbak Cassandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat the power of Mama Papua dalam menjaga kerukunan di tanah Papua. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.